Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Utami Fazrian dengan NIM 221340047 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Produksi Film, yaitu membuat learning journal atau laporan pembelajaran. Pertemuan kelima yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024. Mata kuliah ini sesuai jadwal, dimulai dari jam 15.30 sampai 18.00 yang menempuh 3 SKS. Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI mengabarkan bahwa tidak bisa masuk kelas, tetapi presentasi mandiri di kelas tetap dilanjutkan. Pertemuan kelima yaitu dengan melanjutkan presentasi kelompok 3 yang menjelaskan mengenai kompilasi film, yaitu ada film dokumenter, sejarah film dokumenter, film fiksi, realism, klasikisme, dan formalisme. Film dokumenter yang pertama, film dokumenter adalah jenis film yang merekam dan menyajikan peristiwa nyata, mulai dari kehidupan sehari-hari, alam, hingga perkembangan teknologi, semuanya bisa menjadi objek dokumentasi. Film ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan gambaran langsung tentang dunia di sekitar kita. Yang kedua, jenis-jenis film dokumenter. Yang pertama, yaitu dokumenter sejarah. Film ini seperti mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Yang kedua, jenisnya yaitu dokumenter biografi. Film ini menyoroti sisi-sisi kehidupan tokoh yang mungkin belum banyak diketahui orang. Yang ketiga, ada film dokumenter perbandingan. Film ini membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Misalnya, membandingkan sistem pendidikan di dua negara yang berbeda. Yang keempat, dokumenter ilmu pengetahuan. Film ini bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep atau proses ilmiah dengan cara yang mudah dipahami. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada dokumenter sains, yaitu menjelaskan tentang alam semesta, teknologi, atau kehidupan makhluk hidup. Yang kedua ada dokumenter instruksional, yaitu dengan menunjukkan cara melakukan sesuatu seperti memasak atau memperbaiki barang. Yang kelima, jenis film dokumenter ada dokumenter nostalgia, yaitu film ini mengajak kita bernostalgia atau mengenang masa lalu. Biasanya film ini membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan di masa lalu dan seringkali menampilkan wawancara dengan orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian yang keenam ada dokumenter rekonstruksi. Film ini seperti adegan rekonstruksi di acara kriminal. Yang ketujuh, dokumenter investigasi. Film ini seperti detektif yang mencari kebenaran. Film ini mengungkap misteri atau kasus yang belum terpecahkan, seringkali melibatkan wawancara dengan saksi dan ahli. Yang kedelapan, ada dokumenter eksperimental atau seni. Film ini lebih bersifat seni daripada informasi. Film ini menggunakan gambar, suara, dan musik untuk menyampaikan emosi dan pesan tertentu tanpa banyak penjelasan. Yang kesembilan, ada dokumenter diari atau buku harian. Film ini seperti membaca buku harian seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada jenis film dokudrama, yaitu film ini seperti drama yang didasarkan pada kisah nyata. Kemudian sejarah film dokumenter. Inggris merupakan salah satu negara yang ilmuwannya berkontribusi pada teknologi film. Salah satunya adalah William Friese Greene, yaitu ilmuwan yang menemukan teknologi bernama kamera chronophotographik. Perangkat ini dapat memotret dengan kecepatan 10 frame per detik. Thomas Alva Edison kemudian membeli alat ini dan mematenkannya di Amerika Serikat. Dan kemudian ia menamakan perangkat ini dengan kamera kinetograf.
Selanjutnya ada film fiksi. Film fiksi menurut Pratista adalah sebuah film yang menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata serta menerapkan konsep pengadegan yang telah dirancang sejak tahap pra-produksi yang menjadikannya terikat oleh plot. Dalam hal pembuatan cerita dan produksi, film fiksi tidak memiliki batasan, baik batasan ruang dan waktu. Semua hal dapat direpresentasikan ke dalam sebuah film fiksi jika memiliki tingkat kreatif dan imajinasi yang tinggi. Kemudian ada jenis-jenis film fiksi. Yang pertama ada action, yang kedua ada adventure, yang ketiga ada komedi, yang keempat ada drama, yang kelima ada fantasi, yang keenam ada horor, yang ketujuh ada science fiction, yang kedelapan ada thriller, dan yang kesembilan yaitu ada romance. Kemudian materi selanjutnya tentang realism classicism. Realisme dalam film adalah pendekatan yang berusaha menampilkan cerita dan karakter secara dekat dengan kenyataan. Teknik seperti long take dan deep focus digunakan untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih mendalam dan nyata. Film seperti Karsa dan Potret menerapkan realisme untuk menggambarkan isu-isu kehidupan sehari-hari. Nah, formalism adalah sebuah pendekatan dalam analisis film yang mengutamakan bentuk dan struktur internal suatu karya film daripada konteks eksternalnya seperti sejarah, sosial, atau psikologis. Kelompok 3 mengambil film imperfect. Film imperfect merupakan film yang mengangkat isu body shaming, bullying, insecurity, dan body positivity. Film ini bercerita tentang kehidupan Rara, seorang wanita cerdas yang tubuhnya tidak proporsional dengan standar kecantikan umum dan menghadapi banyak kesulitan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya. Pada film Imperfect, terkandung maksud dari makna pesan bahwasannya cantik bukanlah hanya dari aspek fisik saja. Cantik bukanlah tentang postur tubuh yang tinggi, putih, langsing saja. Cantik jauh lebih dari itu semua. Cantik ada dalam diri wanita itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan learning journal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.